Beberapa sahabat tuh saking nggak punya uangnya, pelem itu jek pentil ya didol, kurma jek pentil ya didol, cara semongko dereng mateng tesih pelonco ya didol, dan itu kebutuhan ekonomi. Singkat cerita ketika Nabi rawuh ke Madinah, tradisi orang Ansor masih seperti itu. Padahal Nabi inginnya jual beli itu nggak ada yang boleh rugi, baik ya nggak boleh rugi, mustari juga nggak boleh. Nabi melarang itu besar-besaran, nggak boleh seperti itu, nggak boleh, itu horor, itu menipu. Mereka bilang ya Rasulullah ini kebutuhan kita sudah butuh uang, maka kita butuh menjual meskipun qabla budui sholafiyah, sebelum nampak baiknya apa? Tamroh tadi, tamroh atau samroh ya, samroh saja yang umum apa? Makanya samroh itu apa? Buah. Tapi kita sudah butuh uang. Itu Rasulullah itu luar biasa, cara membuat logika langsung mereka dibalik. Aro'aita in mana Allahu at-tamra fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Bagaimana kalau Allah kemudian menghancurkan mangga itu atau semangka itu atau apa saja, ijek pentil ceblok kabeh, ijek pelonco wis gak jadi semongko kabeh, kowe wis kadung nampa duwike kancamu sing tukune tuku semongko, sekarang tengkulak itu tuku pentil apa tuku pelem? Ayo jawab. Kita ulang lagi di akhir-akhir ini kalau secara amdan, secara sengaja sering memperbanyak naskah sing ngangsalaken Jumatan teng satu kampung binaan ya, sing jumlahnya itu dunal arba'in, yang jumlah penduduknya itu tidak sampai pinten 40. Niki penting saya utarakan dan sebetulnya juga nanti nggak jauh-jauh dari apa yang pernah diyakini ya, diyakini oleh kitab Fathul Mu'in. Beliau mengutip pendapat Imam Bulkini bahwa kalau ada satu kampung yang jumlah penduduknya tidak sampai berapa 40, kampung itu ya boleh Jumatan meskipun nggak sampai berapa 40. Terus ngeten kalau sukani mukaddimah ya, saya sering diberi pertanyaan begini. Saya punya teman, dia di pedalaman Kalimantan, dulu sekolah itu ora tau munggah, gak tau munggah ya pemenang ranking, munggah ya pemenang. Tapi bagus barokahnya begitu, dia itu ikut kerja di pedalaman Kalimantan. Kalau dulu disebut illegal logging, jadi dia ya pokoknya manfaatkan kayu hutan. Mungkin oleh negara disebut maling, tapi kalau oleh santri ya manfaat rahmati pangeran. Dulu. Singkat cerita itu, dia karena santri, dia ada Jumatan itu tidak enak. Mau Jumatan nggak sampai 40, juga tidak mustautin. Singkat cerita dia tanya saya, zaman itu masih pakai surat. Dia sebetulnya masih setengah-setengah ingat kalau di Mu'in, di Pakrib itu harusnya sholat zuhur. Kalau nggak sampai 40 kan sholat zuhuran, mereka sholat zuhur. Tapi masyarakat yang di situ, yang gelem sholat, yang mau sholat itu menolak. Alasannya, Pak Kiai, Jumat kok zuhur. Kalau Jumat ya Jumatan, Jumat kok zuhur. Mereka tidak mau. Terus saya bilang, ya sudah Jumatan saja kata saya gitu. Jumatan saja kata saya gitu. Ya terus Jumatan sampai sekarang. Nah tentu saya sebagai orang mutaakhirin, orang akhir, mencari pembenaran itu di kitab Fathul Mu'in. Terus kalau sekarang di kitab Tadhkirun Nas, yang sekarang populer itu kitab Tadhkirun Nas, disarang dipakai di internasional dipakai. Fatwanya Habib Al-Habsyi itu memang ya menyuruh duhur, bukan menyuruh Jumatan, bukan duhur. Nah ini nanti saya bacakan ya, ini kalau di Mu'in halaman 40. Nah ini tasfirul masail atau tasfirul masalah saya utarakan dengan takbir yang mudah kita dapat, yaitu di Fathul Mu'in. Kemudian nanti saya takwiyah dengan beberapa takbir di I'anah dan di kitab-kitab sekarang yang dikarang oleh orang-orang yang minna, yaitu Ahli Sunnah wal Jamaah, dan di ACC oleh ulama-ulama kita yang masih hidup. Ini kalau wajah kalau yang di Mu'in itu ikut qauluhu bi arba'ina, halaman 40 yang qauluhu bi arba'ina. Mun panggil halaman 40 sing qauluhu bi arba'ina. Wa thaniha wuquha bi arba'ina mimman tan'aqidu bihim al-jum'ah. Syarat sahnya Jum'ah adalah wuku'uha bi arba'ina, tumibane Jum'ah bi arba'ina kelan wong 40 mimman tan'aqidu bihim al-jum'ah.
Miman sanging wong tan akidu kang dadi sah bihim kelawan man sing jumlah arba'in wa al jum'atu jum'ah walau mardo senajan to orang-orang sakit. Maksudnya goyah walau mardo gini dalam logika fikih. Jumatan itu disahkan oleh orang yang wajib apa disahkan oleh orang yang enggak wajib? Enggak, yang rada eling-eling tau ngaji, cuma santri pedotan lah kowe rada eling. Yang bisa mengesahkan Jumatan tuh yang wajib Jumatan apa yang sunnah Jumatan? Nah, itu kriminalis sampean ngaji rahatom itu kasus. Karena sekarang orang sakit itu wajib Jumatan enggak? Enggak. Makanya di sini disebut walau mardo jadi goyah walau mardo. Meskipun orang 40 itu semuanya sakit yang harusnya berstatus tidak wajib Jumatan. Ya wala deh. Sekarang mungkin yang alim tenan. Ya, orang sakit itu wajib Jumatan enggak? Nah, tapi kalau Jumatan 40 sakit semua itu Jumatannya sah enggak? Sah. Berarti Jumatan bisa sah oleh orang yang sebetulnya enggak wajib. Nah, mulanya tiga goyah walau mardo, meskipun yang 40 itu semuanya sakit. Karena mardo itu jamaknya marid. Jeleng Muhammadani Alfiyah. Fa'la liwasfin kakotilin wajamin. Jadi maridin mardo kotilin kotla jaminin jamna. Fa'la itu alimaan saya kunu minkum nopo mardo itu maknanya orang-orang yang sakit. Saya itu bawa amplop itu udah amplop uang ini, amplop takbir. Nah takbirnya itu agak aneh. Mana belum tiba kan? Yo, aku tiba kayak orang alim masih itu. Raya duit ini parah, mana? Saya ulang lagi ya. Bab Jumat itu ada beberapa hukum yang unik ya. Saya ulang lagi ya. Jumatan itu bisa sah, itu normalnya kan orang yang bisa mengesahkan apa? Jumat. Tapi di sini dikatakan walau mardo, meskipun mereka orang sakit. Padahal dalam status hukumnya orang sakit itu ada wajib apa? Jumatan. Suamin humlaniku setengah sangking al-arbaun al-imamu te imam. Sekarang misalnya gini, walau kanu umpama ono sopo ahlu jum'ah itu arba'ina 40 fakot, pas 40. Wasihi lan khali iku ing dalam arba'in umiyun te wong umi wahidun kang siji awak saru to akeh. Qasara kang pepeko taksir lho. Qasara kang pepeko sapa umi kita alumi ing dalam belajar lam tasih mongko rasa apa jum'atuhum jum'atane arba'in mergo libut lani salatihi krana batale salate umi sing qasara fit ta'lim. Berarti dihitung sayang kusuna mengko dianggap kurang sapa al arbaun. Jadi kalau orang 40 pas kok salah satu itu batal, balik batalnya karena ngentut atau diantara mereka ada umi yang nggak mau belajar Quran kemudian bacanya itu salah dan dia ketika salah punya kesempatan belajar tapi tidak mau apa belajar namanya qasara apa ta'allum dia pepeko ya. Pepeko itu disalahkan syariat, maka itu juga nggak sah. Tapi wa amma idza lam yuqassir al ummiyu fi ta'allum fatasih al jum'ah kama jazama bi syekhuna fi syarhil ubab wal irsyad. Ketika orang ummi itu tidak taksir fi ta'allum fatasih maka dadi sah apa al jum'atu jum'ah. Kama jazama bi syekhuna fi syarhil ubab wal irsyadi, sebagaimana keputusan syekhuna yaitu Ibnu Hajar dalam dua syarah, yaitu syarah kitab ubab dan syarahnya kitab apa? Al irsyad. Tabaan di majazama bi syekhu fi syarhil Semaqala fi syarhil minhad la farqa huna baina ayuqassira al-ummi fi ta'allum wa alla yuqassira. Wal farqu bainahuma ghairu qawiyyin. Tapi kata Ibnu Hajar dalam syarah minhad, cek ummi ta'allum cek ora, cek taksir cek ora padha rasae. Intaha. Walau naqasu fiha batalat aw fi khutbatin lam yuhsab ruknun fu ila hala naqsihim li adami samaihim lah. Nah sekarang masalah khutbah saya terangkan ya. Sekarang misalnya khotib itu khutbah, itu syaratnya mendengarkan orang 40 apa orang 40 itu dengar? Enggak, syarat wajibnya itu memperdengarkan apa orang 40 benar-benar dengar? Nah, tenang ini latihan cerdas ya. Yang wajib itu memperdengarkan apa orang 40 harus dengar? Yakin? Kalau isma
Dulu itu yang termasuk jadi masalah besar zaman akhirnya Said Muhammad Said Alawi itu masyhur. Apakah boleh khutbah pakai mic seperti ini? Karena yang didengarkan mustamiin itu suara mic bukan suara kiai. Justru dengan pakai mic itu kan lon-lon. Kalau pakai mic banter kan kayak wong perang. Sekarang yang didengar orang-orang itu suara mic apa suara Pak Kiai? Pak Kiai, enggak. Ketika orang khutbah dengan mic itu suaranya rindik apa enggak? Pelan enggak? Pelan. Lalu yang jauh kok dengar itu karena apa? Mic itu yang didengar suara kiai apa suaranya mic? Aku loh. Kok dake kan? Nah ini diskusi ini kan masalah ilmu itu butuh konsensus. Dulu Rasulullah kalau ngajar ya seperti ini tanya. Aro'aita di Quran juga banyak kul aro'aitum. Memang mustami' itu diberi hak memberi pendapat. Makanya di Quran itu banyak kul aro'aita aro'aitum aro'aitani. Kalau kanjeng Nabi zaman Sugeng itu sering. Sekarang enggak, dianya rapati alim, perhatinya ali. Takok ngono ya. Mesti nak ditentang apa? Berite, kok ilmu nentek. Dulu itu biasa Nabi. Iya Nabi kalau diskusi itu seperti itu. Ya kadang dibantah karena misalnya masyhur al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama di neraka. Sahabat ya usul. Cara sakniki mensomasi. Hada al-qatil ya Rasulullah, fama balul maqtul. Oke lah kalau yang membunuh di neraka, masa yang dibunuh juga di neraka. Mereka yang mensomasi, padahal Rasulullah yang ngendikan. Tapi Nabi kan nggak mungkin kehabisan ilmu, ya tenang saja. Sampai disomasi ya taqabbalallahu minna minkum. Terus Nabi ngendikan innahu kana harison ala qatli sahibi. Sebetulnya ketika sesama muslim duel tarung, semuanya mentalnya qatil. Dua orang muslim duel tarung sama-sama bawa pedang, itu semuanya mentalnya qatil. Yang maktul nasibnya sial saja dia terbunuh. Tapi sebenarnya yang maktul ini kan karena nasib, mentalnya qatil enggak? Ya setiap dua orang muslim duel itu mentalnya kan pembunuh semua. Ya enggak? Ya mentalnya kan pembunuh semua. Cuma yang satu sial makanya Nabi ngintikan al-qatil wal maqtul finnar. Yang bunuh maupun yang dibunuh di neraka. Kalau sahabat itu kan langsung mensomasi pikirannya sahabat, maktul itu mazlum, maktul itu korban. Kenapa harus di neraka? Paham? Makanya tanya, kenapa? Oke ya Rasulullah kalau qatilnya di neraka, lalu dosanya maktul yang sebagai korban apa? Terus Nabi jawab innahu kana harison ala qatli sahibi. Karena yang maktul ini, yang terbunuh pun mentalnya pembunuh. Paham ya? Kalau rebutan pacar mentalnya sama-sama nelikong temannya, cuma nah sing kalah ora perlu mbok sakene, dia juga pecundang juga, petarung juga, cuma nasibnya sial saja. Nah itu ilmu ya. Ilmu itu memang kadang didiskusikan. Setelah itu kan kelihatan oh iya ya. Ternyata yang maktul itu mentalnya juga qatil. Ternyata yang terbunuh mentalnya juga makanya sama-sama di neraka karena amal itu dihitung dari niatnya. Nah itu aro'aita. Terus di fikih paling masyhur ya, saya sering utarakan itu. Beberapa sahabat itu saking nggak punya uangnya, pelem itu cek pentil ya didol, kurma cek pentil ya didol, cara semongko dereng mateng tesih pelonco ya didol, dan itu kebutuhan ekonomi. Singkat cerita ketika Nabi rawuh ke Madinah, tradisi orang Ansor masih seperti itu. Padahal Nabi inginnya jual beli itu gak ada yang boleh rugi. Baik ya gak boleh rugi, mustari juga gak boleh. Nabi melarang itu besar-besaran, gak boleh seperti itu, gak boleh, itu horor, itu menipu. Mereka bilang ya Rasulullah ini kebutuhan kita sudah butuh uang, maka kita butuh menjual meskipun qabla budui sholafiyah. Sebelum nampak baiknya apa? Tamroh tadi, tamroh atau samroh ya, samroh saja yang umum apa? Makanya samroh itu apa? Buah. Tapi kita sudah butuh uang. Itu Rasulullah itu luar biasa. Cara membuat logika langsung mereka dibalik. Aro'aita in mana Allahu as-samra fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Bagaimana kalau Allah kemudian menghancurkan mangga itu atau semangka itu atau apa saja, ijek pentil seblok kabeh, ijek pelonco wis gak jadi semongko kabeh, kowe wis kadung nampa duwike kancamu sing tukune tuku semongko. Sekarang
Tengkulak itu tuku pentil apa tuku pelem? Ayo jawab. Asumsi harganya itu harga pelem apa harga pentil? Pelem. Dengan asumsi pelem wani nebas 2 juta. Nah asumsi ini pentil 200.000 kan. Sing doyan pentil sapa apa juga makjun tapi cilik-cilik duntal. Lha dak sama tak wari fikih waras ini. Tak latih. Pentil kok gedene sak menten pentil pelem. Ketika sak pelem dituku 2 juta itu tuku pelem atau tuku pentil? Nah, bae ini wis menjual, alasannya ya wis butuh duit. Butuh duit ora go alasan, Kang. Agar wong yo. Wong mati wis mati wae jek ngel-ngel wong biayai nek jenenge wong menungso. Mesti kabeh wong butuh duit, meh mati mawon. Oke. Berarti belinya pelem apa pentil? Pelem regane 2 juta kok. Nah pentil 100.000 wae. Ora payu. Wae sampean tak kei pentil pelem kabeh. Bisane diuntal kan. Dipangan juga kecut. Nah, kata Nabi menyadarkan orang Ansor. Kalau kamu beli dengan harga, kalau kamu jual dengan harga pelem, kemudian pentil itu kena angin ceblok kabeh. Terus kowe mangan duit kamu stari, kau tengkulak itu atas nama apa? Fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Lalu kowe kok doyan duit dulurmu itu atas nama dulurmu kok apa? Wong sak Ansor nangis kabeh sadar iya. Ya, yang punya pelem tadi kan dapat uang 2 juta. Karena menjual kok pelem sing penting. Tapi rego pelem. Iya kok asing ditol iku pentil. Rego pelem. Pentil ya kena angin terus dari Nabi terus kowe mangan duit iku atas nama apa? Atas nama adol pelem wong ora dadi pelem. Atas nama adol pentil lagi kira-kira mustari didoli pentil kan ora gelem. Terus kowe iku terus entuk duit iku atas nama apa? Nangis wong Ansor. Itu baru kayak aroaitum orang dilatih berpikir. Aroaitum in mana Allahu at-tamra fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Umpama Allah menghancurkan buah sing rong dadi mau. Kowe wis kadung nampa dhuwit iku atas nama apa? Nangis wong Ansor. Itu makanya di Quran sering ada aruni, aroaitum. Dan itu maksudnya sebaiknya kalau ngaji itu mustamek pendengar itu diberi hak nih. Oke, tapi itu terlalu kayak wong kampus. Mentisomasi bagi ini. Nak ranyo masih jadi gak kritis. Repot adat kampus. Nah, ada santri juga kadang kegoblokan sange samina waktona ini keliru samina. Wah, akhirnya ini nolani faman wal jaro dalan ing lawang. Ana santri ini tahu ngaji. Teng kitab kula walang, Mbah. Lha iya teng walang sing nemplek lawang. Pertama kalah dia ini ku mah. Wal ardi lan bom. Teng kitab kula bumi, Mbah. Lah ya bumi sing kena bom. Tapi ini ku nyata lho. Kula nate ndek kanca ngaji sorokan mbek kiai iku. Faman saroko albedo saing anduk yakin niku kanca kula. Tulisan pegon anduk mbek ndok kan padha. Dadi dene ana di albedo ta iku ora ndok lho. Tak kok kula, Gus. Lho dhisik iku ana anduk to. Lah kok ora. Lah iki wong nyolong anduk. Repot. Napa albedo ta ngono? Anduk. Tulisannya pegon anduk mbek ndok kan. Waduh. Mana ana wong khotib muni. Sakniki kathah tiyang main gruncung. Tulisan pegon kroncong dene musik kroncong. Lah dene tulisane kan nganggo wawu diwaca gruncung. Sing karo iki apa wae gruncung. Agene ora paham. Ya saya ulang lagi ya. Di bab Jumatan itu unik ya. Ketika orang 40 itu sebagian almardo yang harusnya enggak wajib apa? Jumatan, itu pun sah. Nah sekarang kalau tak balik, perempuan itu wajib duhur enggak? Enggak, jawab saja. Wajib duhur, duhur. Perempuan itu wajib duhur enggak? Wajib. Terus ketika perempuan ikut Jumatan itu wajib duhur lagi apa cukup Jumatan itu? Nah, itu kan unik. Padahal wajibnya dia duhur apa Jumatan?
Nah, itu kan makanya di bab Jumatan hukum itu unik semua. Perempuan tuh wajibnya kan Jumatan, apa duhur? Katut goblok kau gara-gara. Dari lego udah sih. Ya tadi pakai aroita, tidak apa? Ikut tradisinya Rasulullah aroita. Perempuan tuh wajibnya apa tadi? Duhur. Jumatan nggak wajib kan? Nah, ketika dia Jumatan itu wajib ngulang duhur enggak? Tidak. Berarti melakukan sesuatu yang nggak wajib menggugurkan hal yang wajib. Aneh enggak kalau dalam kaidah fikih? Nah ya ini kan berarti saya ulang lagi ya, perempuan wajibnya duhur. Jumatan wajib enggak? Tidak. Setelah Jumatan wajib ngulang duhur enggak? Tidak. Berarti kan melakukan sesuatu yang enggak wajib tapi menggugurkan hal yang wajib. Ini pakai Jumatan itu bulat kan. Mulane akeh wong ra iso iku aja mbok salah no, yen bulat. Ya hukum Jumatan banyak yang unik. Alasannya apa di sarah-sarah fikih itu? Alasannya gini dok. Li annal Jum'ata asqatat al fardhu anil kamilin. Fali an asqatat an ghairil kamilin awal. Alasannya ngono dok. Jumatan adalah ibadah yang keren ya. Orang-orang yang sempurna, maksudnya sempurna itu akil, balik, rojul. Sebenarnya rojul, akil. Ini kalau dalam fikih disebut rijalan kamilin. Orang-orang sempurna. Mulai sing priwon apa sempurna. Lanang tenan Pak Basori maksudnya priwon. Ora kaya Hamdani ini. Oh, cara wedok kurang lanang kok bisa maju. Ya, Jumatan itu ibadah yang hebat. Mergo li annaha asqatat al fardhu anil kamilin. Mesti fardhu zuhri anil kamilin. Jumatan itu ibadah yang bahkan menggugurkan fardunya zuhur dari orang-orang yang sempurna. Pak Basori, Pak Basri, Pak Ali, Pak semua ini kan. Coba kamu ini zuhurnya gugur semua enggak? Gugur karena melakukan. Kalau orang-orang sempurna saja fardunya bisa digugurkan oleh Jumatan, apalagi orang yang enggak sempurna, yaitu perempuan. Jadi logikanya bukan logika ya tadi wajib enggak wajib, tapi li annal Jum'ata iku asqatat al fardhu anil kamilin. Fali an tasqutu an ghairil kamilin min babi napa? Aula. Kata Jumatan itu bisa menggugurkan wajibnya zuhur dari orang-orang yang sempurna. Apalagi orang yang tidak sempurna, malah buyute gugur. Itu logika yang dibangun orang fikih. Tapi tentu kita ngikuti tradisi guru-guru kita. Biasanya guru-guru kita itu rondo-rondo anti nak wong wedok napa? Jumatan. Saya ingin kota trennya Jumatan. Jadi ya repot. Sebenarnya kalau zaman Nabi itu perempuan itu sholat terbaik di rumah, tapi sekarang kan nggak mau juga di rumah. Rabu Juni terus kan ya bosan. Senang betul, sholat lah senang apa? Itu senang betul. Oh, sultan nggak boleh lembaga non. Jadi di bab Jumat itu banyak yang unik. Nah yang penting saya mohon teman-teman ini menguasai ya, terutama yang masih anak-anak. Karena logika seperti ini itu kamu tahu fikihnya ndak, ini sudah kadung ahwalu masyayikhina. Setahu kita guru-guru kita tidak pernah mewajibkan ada sama perempuan yang kadung hadir di Jumatan. Saya ulang lagi ya, guru-guru kita, entah itu orang-orang alim Jakarta atau habib-habib Jakarta yang di kota, terutama ngalami ini kan di kota. Setahu kita guru-guru kita tidak pernah mewajibkan mengulang duhur pada perempuan yang sudah kadung Jumatan. Tapi kita harus ngomong kadung terus karena sebenarnya ini tidak syariah. Paham ya? Perempuan Jumatan itu tidak syariah, tidak musyarrah, tidak disyariatkan. Tapi kalau kadung ada kan kita harus ngomong. Taruh saja misalnya gini, zaman Nabi itu misalnya ada perempuan sing engkek zati hayatin nggak boleh sholat jamaah di masjid. Kalau tidak boleh itu namanya apa? Coba dalam fikih enggak jawab saja. Haram kan? Yang engkek lo ya. Sing seneng bujuni wong lo yang ditonton tadi. Kalau orang engkek niate sholat ke masjid mergo seneng wong lanang liya utawa engkek lah pokoke niate engkek. Itu haram enggak? Tapi di cerita-cerita hadis ketika kadung sholat Nabi tidak nyuruh ada. Berarti artinya apa? Dia secara salah kan melakukan barang haram, itu saja enggak disuruh mengulang. Paham ya? Apalagi tadi yang enggak haram. Jadi itu fikih itu ya unik. Makanya di fikih-fikih nanti ada kaidah minal manhi ma la yubtil. Di antara sesuatu yang dilarang itu tidak membatalkan akad atau membatalkan ibadah tertentu.
Misalnya ada nidaul Jumat, ada kadung azan. Allahu Akbar, terus kantang beli rokok atau beli es. Haram enggak? Haram, karena transaksi pas azan itu haram. Terus jual belinya sah enggak? Salah, itu di fikih masih banyak. Sesuatu yang dilarang itu tidak jaminan punya akibat batal. Sama, kalau kadung perempuan Jumatan atau kadung jamaah, meskipun dalam konteks tertentu dilarang, kayak tadi. Tertentu ya, kalau saya boleh bujuni wong mau dijemput, karena kadang ya halal betul. Yang waras kan halal kan? Yang kok itu delok rai halal sampai rai. Nah, begitu delok tok haram meneh. Nah itu kan jelas. Nyatanya nggak ada riwayat dari Rasulullah orang seperti ini disuruh apa? Mengulang. Nah, makanya ngaji itu yang detail ya, karena memang hukum Islam itu cara pandang itu apa ya? Ya seperti itu. Apa ya? Pokoknya harus ngaji lah. Gak iso sama mau ngapal kok itu kudu ngaji. Tapi setelah ngaji banyak, saya mohon sekali apapun alim Anda dari teks, dari ibarat, usahakan ngaji itu ahwalul masyayikh, guru-guru kita, kayak apa pilihan hidupnya. Karena mau tidak mau guru kita pun kalah sama konsensus. Misalnya Anda jadi kiai di Jakarta, trennya orang sudah sholat jamaah, perempuan sholat jamaah semua. Jumatan mau apa coba? Kamu larang itu senengannya masjid, dan senengnya yang mall yang dugem malah pusing. Kamu syariatkan, teks syariat itu sebaiknya perempuan sholat di rumah. Coba, mau tidak mau kamu kan harus ngambil sikap, mengesahkan mereka dengan nyari-nyari dalil. Segelem ragelem, loh. Kayak ada perempuan harus kerja karena si lanang nganggur jadi PNS. Nanti di kantor lanang wedok kumpul. Mbok haram no sing lanang yo nganggur, melarat iku yo loro. Kemudian mbok haram, lah Pak ya jamin kula tahu. Wah malah loro. Wis ngaramno malah kon jamin uripe. Meneng ae kok sawangane gak nahi. Mungkar, sawangane iki uga kreatif. Bingung kiai kok bingung masyarakat. Memang mau tidak mau kita ini juga terkooptasi oleh keadaan. Makanya harus ngaji yang banyak. Misalnya lagi begini, orang fakir ya lucu. Ono wong lahir, langsung mati. Wajib disolat 3. Tidak jawab saja. Tidak, jawatan yakin. Sing wis bentuk wong lah. Orang yang urung tahu urip blas. Siktu lho. Asiktu sing pokoknya enggak ada hidup sama sekali. Nah, ala mustahila iku jek enteng Kang, misale ora nangis bengok tapi mengkis-mengkis sejak. Itu kan koyet yang tidak mengikat. Jadi wong fikih itu ora wajib disolati, alasane lucu alasan iku. Mergo sing darani salat itu nyolati mayit. Lah mayit iku berarti tak urip. Lah iku ora tau urip jenenge ya ora mayit. Jadi jenenge mukitatul lahmin iku sepotong daging. Itu fikih kadang lucu dirungok-rungokno tenan. Lucune meneh ngene. Orang melahirkan itu wajib mandi enggak? Wajib ya. Wiladah termasuk yang menjadi wajib mandi kan keluar mani, iltiqaul sitanen terus melahirkan. Dari fikih tak takoi. Kenapa sih melahirkan kok wajib mandi? Alasannya lucu. Li annal walada maniun munakidun. Mergo anak itu hakikate mani sing wis menggumpal. Lah iya wong metu mani jenenge apa enzal kan? Wajib mandi ndak? Wajib. Lama anak iku ayo mani. Bah tak ruko-ruko. Tapi ra iso bantah, lucune wong ora iso bantah. Amdani rontok kono ilmune ora. Maka alasannya li annal maniya li annal walada maniyun munakid. Sekarang orang inzal keluar mani itu wajib mandi enggak? Wah itu rata mau mani ya 3 kilo ini mani yang sudah menggum. Kadang-kadang ulama pakai bah sepo-sepo ngantikan ngono tapi gak iso bantah. Wong mojo mesti iso bantah taslim kan? Oh taslim kan? Mani metu sak njrite wajib. Aduh iki sak. Pirang kilo ben? Oh bayi ini Pak Bosor 5 kilo kan? Iya loh. Iya loh mani.
Ini primatur ya, 1 kilo. Nggak, biar sampean mengasiki ilmu ya. Jadi saya sengaja ilmu itu harus dibikin asik. Dulu Rasulullah itu kalau ngendikan fikih ya rileks. Kadang sahabat juga bantah. Tapi bantahnya itu bantah istibana, cari kejelasan, istibana. Enggak apa-apa. Tapi bagus itu baca Rasulullah itu kalau ngendikan itu sederhana tapi itu ya Rasulullah kita menjual buah sebelum kelihatan baik. Itu karena kita butuh uang. Kata Nabi, tidak apa-apa kamu butuh uang, tapi yang membeli itu ya butuh badi, butuh iwan. Jadi jual beli itu iwan, ada penggantinya. Lalu nak pentile ku rusak, terus sing tuku kue ku untuk apa? Terus kue mangan duit ku atas nama apa? Akhirnya orang-orang Ansor sadar semua. Semenjak itu nggak ada transaksi jual beli buah qobla budui solahiyah. Terus orang nafkeh ngarang tadi. Jadi makanya karangan-karangan fikih itu ya istimbat semuanya masrob dari min aini, dari mata sumber Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kulluhum min Rasulillah multamisun khurfam minal bahri auraswa minat diami. Mohon kalau terus nong. Sumakola fisahil min intaha. Terus nanti dong. Fa'in adu qoriban urfan jazal bina alama mato. Mohon kula waca sing Faraun iki sing masalah Jumatan enggak sampai berapa. Setelah Faraun itu 1 2 3 4. Nggih, setelah Faraun baris keempat. Nggih, setelah Faraun baris keempat bener 1 2 3 4. Ini Wasuilal Bulkini, Imam Bulkini ini gurunya Imam Suyuti. Wasuilalan den takoki pirsa sapa Al Bulkini Imam Bulkini. Wasuilalan dan sunguni berso sopo al bulkini Imam Bulkini an ahli koryatin saking ahli desa layak luhu kang ora tumeka apa ada dulu apa jumlah ahlul koryah ora tumeka arba'ina ing 40 hal yusalluna nata salat sopo ahlul koryah al jum'ata ing jum'ah zuhur atau zuhur fa ajaba mongko jawab sopo Imam Bulkini rahimahullah yusalluna zuhra salat sopo ahlul koryah az-zuhra ing zuhur ala mazhabis Syafi'i karena enggak sampai 40. Tapi kata Imam Bulkini waqat ajazalan teman-teman ngolehno sapa jamun sebagian besar sekelompok besar minal ulama isang beberapa ulama mereka membolehkan ayyusallu yen to salat sapa ahlul qaryah al jum'ata ing Jumat. Terus dawuh Imam Bulkini wa wa utawi hadal qaulu iku qawiyun kuat. Ini penting makanya saya itu nyesal sekali ya. Saya hidup di Indonesia dalam konteks ini itu agak kecewa. Kecewanya gini, takbir ini kan ada di Fathul Mu'in. Saya ulang lagi ya, takbir ini kan ada di Fathul Mu'in. Yang notabene itu pegangan ulama seluruh Indonesia. Tapi gara-gara ngaji rahatam, itu nak ono desa binaan wong 20, wong selawe, apa Jumatan dora oleh. Alasannya ora berapa? 40. Ini itu naif sekali, makanya saya masyhurkan takbir ini. Saya ngaji di Jogja, di Bojonegoro, di mana-mana takbir ini saya masyhurkan. Karena saya kecewa berat. Itu kan ketok ngaji rahatam, ngaji ini orang hatam, orang tok tatim matun. Kira macam tatim matun, tatim matun. Umumnya kayak gini. Tatim matun, ini usum-usuman. Kayak tatim matun, atau tatim matun? Tatim matun. Nak sama nutuh. Saya bantah-bantahan menangis. Orang bantah-bantahan, tapi juga gelut bantah-bantahan. Nggak gini, saya ulang lagi ya. Ini memang penting saya utarakan. Saya itu pernah ya zaman sering ke Jogja masih lewat Purwodadi itu ngebis pakai ban double. Saya ulang lagi, saya itu sama santri 2 dulu ketika saya merantau di Jogja itu aku selamat paham dan aku melarat lah mulai dicek merantau gue santri ya mesti langsung melok murah wis marat terus ganti santri loro kan yakin wong alim berarti santri loro orang perkara orang sedikit bayar harus diulang kan raiso ngaji gue cuma di loro orang kok di debutan santri loro main ekonomi jeptir atau diulang ngaji ngulangi ratau apa ngongkon oh kriminal loh. Ya ngulangi ratenanan ngongkone. Naudzubillah udah geman niku. Kudu ditobatno ki. Itu sampai pertengahan Purwodadi itu aku mergo lunga aku badal fajri secara hukum itu wajib Jumatan.
Padahal saya dari Naruan, dari Rembang kan jauh sekali. Mandek saya, Pak Bandebel itu mandek. Masuk sekitar setengah kilo itu ada masjid. Imamnya mau Fatihah ya ora fase. Makmumnya mau 15. Itulah aku mbek santriku 18. Santriku loro ya ada. Balik lho, dia ini rakyat ada kok santri itu balik lho. Santriku balik koyo hamdani modele kotok. Jadi ngajine ora kaget tapi kotok. Kotok itu pokoknya ora arba'in, kodok. Iya ada lho Gus. Aku mendingan gak, aku gak iya ada. Alasannya jenengan, ya alasannya aku kenal pangeran, gue ora kenal. Aku yakin pangeran mesti ridho wong ning desa terbelakang ini kok wong-wong kepengin gawe Jumat. Pangeran sing nganggo atine atus wong latihan Jumatan kok mbok hakmu rasa. Kok tunggale ana wong latihan caci cilik latihan mlaku. Ora sah mlaku sing bener ngene iki. Wong caci cilik kok mlaku bener. Masih gedadap-gedadap wis prestasi. Paham ya? Wong desa terbelakang latihan nggih Jumatan Mbak Rani. Yang latihan kok waduh rasa. Yang tinggal enggak latihan ya sah terus ayo. Nah sebetulnya kecewa saya itu bukan urusan itunya ya. Dia ngaji mu'in, saya pun ngaji mu'in. Tapi kenapa yang terkenal itu hanya syarat sahnya Jumatan hanya arba'ina. Rajulun itu yang paling terkenal. Itu kecewa berat saya. Kenapa saya kecewa? Karena takbir yang membolehkan dunal arba'in enggak sampai 40 itu ada di Fathul Mu'in. Lho nak anane ni anak ra roh pantes lah wis sarah. Utawa Minhajul Thalibin serapati kenal. Pemene anane ning kitab sing aneh-aneh Al-Wajiz misalnya, malah duwe wae ora. Padahal kitab induk fikih dulu sebelum ada Mu'in, ada Takrib itu Al-Wajiz. Mergo yang bisa memukhtasorkan karangan Imam Syafi'i itu Imam Muzani. Tapi Imam Muzani yang bisa memukhtasorkan itu Imam Haromen. Setelah Imam Haromen yang bisa memukhtasorkan fikihnya itu Imam Ghazali. Jadi ini apa? Al-Wajiz. Dan tidak ada kitab kecuali nginduk Al-Wajiz. Termasuk kitab Muharrar, kitab Minhajul Thalibin, semuanya nginduk Al-Wajiz. Terus Al-Wajiz lama-lama disulap sampai Imam Rafi'i jenenge Al-Muharrar. Al-Muharrar disulap sampai Imam Nawawi jenenge Minhajul Thalibin. Minhajul Thalibin disulap sampai Zakaria Al-Ansari jenenge Manhajut Thullab. Ini yo dagelan lucu-lucunan. Minhajut Thalibin, metodenya para pencari ilmu. Masdare dirubah ora minhaj tapi manhaj. Thalibin jamak mudzakkar salim dirubah dari jamak taksir tulab. Kan kadang ulama guyon to. Ya Minhajut Thalibin disulap jenenge manhajut tulab. Terus bedanya apa sih? Masdare boleh minhaj, boleh manhaj. Jamaknya talib bisa tulab, bisa thalibin. Tapi kalau orang roh ngaji, wah ini kitab yang berbeda-berbeda. Minhajut Thalibin, sitok manhajut. Lalu kalau kagum tenan be Quran itu ngetonon ahli bahasa, nyebut wong kafir itu berkali-kali. Orang kafir itu kan jumlahnya banyak. Kadang diredaksikan alladzina kafaru, mereka yang kafir. Banyak apa sedikit? Banyak. Terus kadang dijamakkan mudzakkar salim, qul ya ayyuhal kafirun. Kadang dijamakkan taksir ulaika humul kafaratul fajarah. Kafir, kufar. Ya sama-sama ada kan. Di Quran kufar ya ada. Kafirun mudzakkar salim ada. Kafir kafaroh qatilin qatalah wa sya'ah nahu kamilin wa kamalah. Kamilin kamalah kafirin kafaroh fajirin fajarah. Quran pakai itu semua. Ulaika humul kafaratul fajarah. Mana kulon niku apal Quran niku seneng, tambah suwe tambah seneng. Ora tambah bingung. Wong apal Quran tambah tuwek kan tambah bingung. Kok mikir utang anak cucu masuk. Lah kula mboten niki Pak Bos cerita ijazah Pak Bos. Kula tambah tua tambah seneng karena tambah kagum. Quran itu untuk menjaga balaghahnya itu bahkan enggak mau satu ala namatin wahid, satu metode karena tahu di antara kelebihan balaghah itu tafannun bervariasi sehingga jamakkan Quran, jamakkan kafir saja itu alladzina kafaru yang menunjukkan jamak, paham ya? Kafirun yang menunjukkan jamak, kufar yang menunjukkan jamak, kafaroh yang menunjukkan. Ya tadi kayak ulaika humul kafaratul fajar. Saya ulang lagi ya. Nah menurut saya, andaikan para kiai, para santri-santri itu memperkenalkan takbir ini,
Itu penting sekali takbir ini, mendesak sekali untuk diterkenalkan. Kan banyak santri pedalaman Purwodadi, pedalaman di Kalimantan, atau bahkan di Rembang sendiri ada daerah Saleh, di atas gunung itu, sebagian ya santrinya bapak, itu ya dulu Jumatan hanya orang 17. Kalau kita tidak mengesahkan, bagaimana mungkin mereka latihan gawe wong 40, singkat pitulah ngerasa. Artinya, ape bina latihannya wis divonis. Google itu kali ada uang cah cilik latihan melakukan aja kudu tiba, aku ini gak sah, langsung melaju maraton. Kacau. Kecewa saya apa? Mereka lucunya tidak mengesahkan, alasannya takbir di mu'in itu jenis Jumatan itu arba'ina. Tak kok itu mu'in sing ndi kan kemudian. Saya mengesahkan juga takbir mu'in rumah kamu takbir. Itu tadi kan, itu kecewa berat saya. Itu tadi. Lah ya mereka coba, ketika mereka tidak bilang salah, alasannya apa coba? Karena di mu'in itu sahnya Jumatan. Arba'in. Lah ya mu'in sing ndi. Ini yang cerita ya kitab. Lo kalau adanya di Masmuk gak roh pantes untuk maju larang tenan. Itu dikerjilid. Zaman kalau toko itu 2.700.000. Karena saya ini gak ngentekno pedet. Gak sudah bayar cicilan BPKB. Kalau takbir itu ada di Masmuk gak tahu pantes. Adanya di Mu'in. Makanya takbir ini saya mohon sekali diterkenalkan sehingga desa-desa binaan yang latihan gawe Jumatan kita sahkan dan kiainya yang seneng masyarakatnya. Dan yang tinggon gede kok cilik, cilik setelah disahno kan kacau. Ya so gede kang mati cilik. Makanya menurut saya seperti itu sebaiknya jangan iada. Kalau iada kesannya ini masih tidak makanya saya tidak mau iada. Saya bilang aku gak belum iada kang. Iada ngerotok sultan pengiran aku mah. Lan arah ditompo ben ra ditompo lah. Sementing khusnudon. Karena tadi kita butuh menterkenalkan ini kan banyak kampung-kampung yang coba di perumahan di Jakarta, gak harus di kampung, di perumahan Jakarta, di Jogja, saya sering. Misalnya ada perumahan pertama, dan itu oleh pengembangnya langsung ada masjid. Saya ulang lagi, langsung pengembangnya ada. Ternyata di kampung situ ada 40 kakak, yang Muslim hanya 60%, yang gelem sholat Jumatan mau 30%. Bareng latihan mau wong 30 Mbak Arani. Wasa. Piye? Wong ora dinurani blas. Ning tengah kota akeh wong wudo, akeh wong riba, akeh wong rentenir, akeh nggon maksiat ono Jumatan Mbak Arani. Atimu lho putra. Nuranimu ngono. Lha sampe nek pangeran tersinggung. Lah yo le cuma ono wong sujud kok. Lho nak bahasane Jumatan rasa cek pantes. Lho yo ono wong sujud kok Mbak Arani ora. Sah. Berarti sujud itu problem. Takoki pangeran ngono ki iso jawab. Ayo sing ngene Hamdan iso gitu. Oh neraka yakin ya. Nah pertanyaane Jumatan cek pantes ora disahno. Nah pertanyaane kowe wani ora ngesahno sujud. Oh boleh mau zalim besar. Wong kok ora ngesahno. Ayo sapa sing wani? Oh sujud itu keren kan. Pertama ono ikra wasjud. Matahari. Sebenarnya kowe diumumno ning masar. Ono Kiai Hamdan gak ngesahno sujud. Niku ning Serpong ono perumahan anyar sing Jumatan nang 30 mbek Pak Hamdani dihukumi gak sah. Mbek pengiran truk Hamdani. Tuh tahu ngaji mu ento ora nate Gusti. Hatam boten. Lah gara-gara dia boten terus dimaklumi ya wis ora hatam ya. Mergo nak hatam ana takbir iki ngono lho. Yang membolehkan atau mengesahkan Jumatan enggak sampai 40. Jadi kowe nak takoki pengiran sampean jawab enggak hatam lho Gusti ya. Karena ini satu-satunya cara dimaklumi, di ngepuro ya. Ya ana takoki meneh wae. Hatam ora boten. Sing tegas ya, Bro. Lah boten hatam kecangkeman. Lah itu masalah Gusti. Ora boten hatam, iku probleme takokane ora hatam kok. Kecangkeman. Nah itu jaringan, tapi kalau itu jaringan insyaallah muga disepuro pangeran. Nah yang jelas kula niku gak ada niat saya nggih. Niat saya sangat nggih.
ojo geman membatalkan institusi ibadah. Sing masyarakat ini sudah rindu sama Allah. Saya punya teman di pedalaman Kalimantan. Lah yo Gus, aku mergawe iku wis ilegal login. Negara nganggep aku iku ilegal login. Kok kangen pangerane kok ora oleh. Pasti kangen pangeran kumpul-kumpul mbek kanca yo Jumatan iku Gus kok ora oleh. Mau perkara rasa perkara 40. Lah aku mbok kono opo? Aku wis sah-sah aku senang jawab iki wis sah-sah. Wis takoki kiai muni Gus Bak. Untungnya kula nu terkenal. Akhirnya terkenal agar kiai bantah-bantah perkara ngono agar Jumatan 20. Sapa sing ngesano Gus Bak meneng rata-rata. Dadi ana barokah. Go weden-weden. Ya ana hikmah itu. Tapi sapa sing para Hamdani? Sapa Hamdani? Malah panas, yakin malah panas. Malah seru ya, tak jamin malah. Ya kan yo. Kira-kira tambah seru tambah taklim. Ya kalah berani. Orang anak berani mari. Nah sebetulnya brand yang mengesahkan itu kitab Fathul Mu'in dan Imam Bulki ini juga ulama macam-macam. Beliau itu gurunya Imam Suyuti. Siapa sing ngarang alime Imam Suyuti ngalim ngono iso ngarang Itkon iku mergo nyimpol ke kitab gurune jenenge Imam. Dadi sing ngesana iki Imam Bulki ini ora Hamdani mboten ngawur. Sinten? Bulki ini. Jadi gak main-main. Tapi saya sebetulnya enggak pati nopo masalah fikih itu kula niku masalah mboten fanatik. Kalau saya fanatik itu kalau saya ditanya Allah, neng Serpong ono perumahan nganakno Jumatan wong 30, neng pedalaman Purwodadi ono wong nganakno Jumatan 15. Iku do kangen aku kepen sujud mbek aku. Kangen sunnah nabiku yaiku nak Jumat, nak dina Jumat iku Jumatan. Piye-piye sunnah nabi nak dina Jumat iku Jumatan titik mbok 40 ora pokoke anggere Jumat. Jumat kok dhuwur. Kok iki eling ya pertanyaane kadang kali pantan ya Gus. Wong dina Jumat kok dhuwur. Ngono. Dekne ya wong bodoh tapi oleh sekali masuk akal nggih Gus. Wong Jumat kok. Dinane apa iki? Jumat. Lah salat kok dhuwur. Kan wis aneh. Wong dinane Jumat kok salate. Mau perkara gak. Nah soal Imam Syafi'i menfatwakan begitu kan dulu beliau hidup di Timur Tengah, semuanya Muslim, semuanya normal, sehingga beliau bisa pakai ukuran ideal karena dalam kondisi yang semuanya serba nopo ideal. Kita ini kan hidup di daerah Purwodadi ada wong Samin, di Jakarta ada perumahan di Jogja di Jakarta, sawangane itu kan banyak, paling yang Muslim hanya 60%, itu pun yang mau sholat hanya 30%. Atau misalnya ada 200 kakak yang mau sholat 30 orang. Masjid kadang dibikin oleh pengembang. Terus tiap Jumat duhur kan ngecek ya aliran sesat ini duhur Jumat kok sholat sama-sama aneh kan. Mendingan kita terkenalkan fatwa ini tuh ini tidak sesat menyesatkan, ini kitab Mu'in, kitab yang dipakai guru-guru kita. Makanya saya itu janggal, kenapa sih setiap yang tidak mengesahkan alasannya nang Mu'in wa arba'ina rajulan. Nah ketemu aku Mu'in sing ndi. Ya Mu'in mau sing. Oh, tapi matun. Itu matun kan tentu. Enggak terus no debate. Nak si bro milisi ta mulati kowe macam. Si bro milisi nak kon. Waduh kok rukun. Nah ning daerah tertentu mulasi ono to. Milisi. Oh milisi Taliban malah. Milisi kan. Oh milisi. Apa? Malisi. Wah nasibe jeneng-jeneng niku sakake. Nak Zubair ape Mbah Mun. Mbah Zubair di karangan jenenge Al-Qalaid Al-Lu'lu'iyah. Kula riyen niku derek nyari dokumen niku mergo riyen dereng dicetak. Diutus Yai kan nyetak. Lalu zaman dikarang niku diderekno Basal Mahfud. Ya Basal sing terkenal. Termasuk di Zuriyah Damaran Basal. Ibu Basal turunan mriki sami kalian kula. Ibu Basal itu adik ibu itu adik kandung. Dia sami-sami turunan Damaran. Basal niku mentaseh kitab itu dulu. Itu Mbah Zubair ngendikan kan. Masyhur kan. Ajamiyun fasna bihi masita. Napa? Ajamiyun fasna bihi masih. Jeneng ajam sauni-unimu ngono jenenge. Lah Jajal Tirmidzi jenenge pira? Ayo.
Zaman Menteri Agama itu ngene apa? Tarmizi Tahir ya to. Tapi nek ning desa-desa yo Turmuzi. Sebagian desa-desa Tirmizi. Modho terkenal ya, Kang. Turmuzi, Tirmizi, Tarmizi. Oh, ora sing roh. Ora KTP ini. Lah yo ajamiyun fasna bi masih. Ayo Imam Bukhari ku Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah. Ana sing maca. Ayo kiye-kiye nek maca Bardisbah ta Bardisbah. Dia maca apa? Waktu durung ana tuh. Lah aku maca piro? Kan maca apa? Itu maca Bardisbah ya oke. Ya mergo aja. Napa? Kayak sing repot itu kayak gendeng iki. Gendeng-gendeng. Lha wonten tiyang Jakarta iku mara bareng iku wis tok kene Kudus ora ro. Tahu desa bareng ya. Enggak tahu. Deket sini katanya deket Kudus. Bareng. Bareng. Ya itu. Iya bareng gendeng. Rendeng. Itu bapak punya teman akrab namanya Kaji Gofur, itu orang Pati. Itu nak ngajak bapak, "Ya Nur Salim, monggo golek pecel lele." Pecel lele, dia nama aku. Nah kalau seperti itu kan orang Medan sama-sama baca, orang Medan sama orang Jawa bacanya kan beda. Sama-sama Makanya ada kaidah ajamiyun fasna bihi masyidda. Makanya kalau pokoknya kalau jeneng-jeneng ajam itu serepot. Ya mulane ana semoco sibro milisi, sibro mulasi, sama apa sibro tadi? Malaysia atau krungu soal terkenal. Masyhur. Malisi. Kudu toko, kena masyhur. Ukurane masyhur. Oh, no, maksudnya itu terkenal loh. Brand ya. Aku mau brand-brandan. Mohon kalau terus nol ya. Niki jelas ya. Jadi dawuh Imam Bulkini sebuti Wakot ajaza, sudah ajaza masih dipasih kot wakot ajaza jam'un minal ulama ayyusallu al-jum'ah. Dawuh yang begini wa huwa qawiyun. Fa idza qallatu mongko nalikane anut sapa ngakeh jami'uhum. Tegese wong sing ora 40 iku anut mangkola hadil maqalata. Fa innahum yusalluna al-jum'ah. Ya salat Jum'ah. Wa in ikhtatu lan namun ati-ati sapa ngakeh fa sallau mongko salat sapa ngakeh al-jum'ah ta ing Jum'ah. Ya bacane fasallahu karena ini fi'il mandi. Nak sallu ini fi'il amar, nak sallahu napa? Fi'il mandi. Summa zuhra dawe kana hasanan. Umpama do ikhtiyat. Bar Jumatan kok salat zuhur ku ya apik, tapi enggak mengatakan wajib ya ora darani. Nak mereka ikhtiyat bar salat Jumat kok salat iku ya apik. Apik iku ya ora wajib kan. Lan go buktene ora wajib kula mboten nate ya ada. Engko nak kabeh ya ada rak dadi ada. Wajib. Nah, kalau nu makili sing ora wajib. Anu kula mboten purun ya ada. Dan saya berkali-kali ngalami gitu di kota ada perumahan ya begitu. Kemarin saya yang masih dulu tahun 8 berapa, 9 berapa itu di Purwodadi ya saya ada ya ada. Jadi ini penting saya mohon sekali yang seperti ini kita perkenalkan supaya kampung-kampung binaan rata-rata mereka tidak berani bikin Jumatan karena nggak sampai 40. Dan rata-rata di setempat mengatakan untuk syarat hanya Jum'ah harus itu repot Kang. Oke lah kalau dalam konteks kayak Kudus, kayak daerah-daerah yang sudah hadoroh, yang sudah kota. Saya pun engkar kalau ada Jumatan yang kurang dari 40. Pokoknya daerah-daerah hadoroh lah, yang ada sakofahnya, sudah punya tradisi, punya hadorot. Saya ulang lagi, saya pun engkar lah misalnya kalau di Kudus, di Rembang kok ada Jumatan berapa? Kurang 40. Tapi kalau di pedalaman Purwodadi, di pedalaman atau di tengah kota, tapi kayak tadi yang kasus apa? Perumahan itu kan desa baru.
Kalau Jakarta kayak Condet kan mulai dulu ada habaib-habaib yang alim daerah Priok. Tapi kalau yo bener Jakarta, tapi Jakarta ini perumahan, ini kan orang baru semua. Niki takbir yang wonten teng kitab I'anatul Thalibin ya. Sing dikarang dene Sayyid Abi Bakar Sato. Ya kalau bolak-balik matur pokoknya kitab I'anah itu dekat sekali dengan kita karena niki ya kalau bolak-balik matur misalnya kula muridé Mbah Mun muridé Mbah Karim ngaji Mbah Hasyim ngaji Mbah Mahfud Termas, Mbah Mahfud itu ngaji kalian Sayyid Abi Bakar apa? Sato. Jadi orang yang sangat qoribu ahdin ya, dekat dengan kita. Ngendikane ngeten dan beliau itu setuju kalau ada iqamatu Jumat, mendirikan Jumat meskipun ndak orang 40. Sementing urip sik napa? Kula waca iki. Ketika beliau mensarai wa huwa qawiyun. Kula waca mangke. Nah teng kitab niki 59. Kita nanti pokoknya kita murah nih ya tapi tentang kaulu tadi wahwa kawiyun ayil kaulu bil jawas kawiyun kula waca gitu i'lam anna amral jum'ati azimun wa hiya ni'matun jasimatun jasimah itu besar berjisim maknanya besar imtanallahu biha ala ibadi imtanah itu memberi nikmat memberi minnah itu dari kata manna itu Faya min khoso isina ja'alaha wa mahatta rahmati wa madharatan li atamil usbu. Allah itu membuat Jumatan sebagai mahatta rahmati, sentral dari rahmatnya dan menjadi penyuci dari dosa penyuci jiradisahnon kan yo aneh. Wali siddati i'tina is-salafis shalih biyakan yaquruna la ala surus. Niki masih cerita dulu. Maksudnya pagi-pagi sudah pakai lampu untuk datang ke Jumatan. Fahdar antataha wa nabiha maka takutlah menyepelekan Jum'ah musafiron au muqiman. Jadi meskipun di fatwa-fatwa fikih kalau kita pergi qoblal fajri macam-macam tapi kalau pas sisa tetap harus Jum'atan musafiron kana au muqiman. Makanya saya tadi pergi secara fikih saya ada wajib Jum'atan pun saya sering Jum'atan. Musaf padahal ubal loh kalau riyen apalagi kalau bawa mobil lebih gampang lagi. Ngenteni SMS komat semandek mah. Jadi rasa ngenteni khutbah ya. Khutbah suwe Pak. Nah, imame sing latihan nyai ora barbar. Musafiron au muqiman walau ma'aduna arba'in. Jadi ya anak itu unik. Beliau jelas fatwa. Kamu harus Jumatan terus. Cek musafir, cek mukim meskipun dengan komunitas Jumatan sing duna napa arba'in atau walau ma'aduni arba'in. Ini kan jelas pelegalan dari yang ngarang I'anah, itu guru-guru kita. Makanya saya tuh heran kenapa banyak kiai yang alumni pondok. Kalau ada desa binaan duna arba'in kok gak disahkan, yang mulai itu kondi. Ini muen di syariah antara sarah dan matan sama-sama membolehkan Jumatan meskipun walau ma'aduni arba'in. Kira lagi toh, suka wamuk. Aku yakin Hamdani gila roy lagi. Gak diwamuk cek fatwa. Maksudnya ngomong terus kok ora. Kang Ali ra ikhlas darani fatwa, ngomong maksudnya. Angel temen darani fatwa ora rido. Drengki jeneng ngono kok ora rido. Iki jelas walau ma'aduni arba'in ditakyidin meskipun itu terus wawaw yahdi mayasa ila siratim mustaqim. Beliau jelas sindirannya jelas. Nak wong tok hidayat. Iku rong 40 lah yo. Jumatan lho oleh jinder. Lho iya. Jumatan walau ma'aduni arba'in terus beliau ngintikan wawaw yahdi mayasa ila siratim mustaqim. Wis tak ngamek oleh kampanye. Tapi lucunya di Indonesia yang notabene kitab fikihnya temuin rata-rata tidak mengesahkan Jumatan yang duna. Alasan ini Syafi'i sing ndi? Lah rumang samu saya tapi bakar satu gak luwih Syafi'i timbang kowe. Sak Syafi'imu Syafi'i sing ngarang I'anah rumang samu gak mazhab. Lah Imam Bilqini rumang samu gak. Oh tak ngaji cek maknani wae kok gegere ra karuan. Ngono ae cek tuku jebrok. Ngaji deh jebrok kok fatwa. Cara kula ya kecuali daerah-daerah punya hadroh kayak Kudus, kayak
Rembang yang itu cara kula ya ana terlalu lah. Wajib ditakzir lah maksudnya. Tapi kalau daerah binaan, ya itu sini tabaruk. Ini kitab yang termasuk populer kitabnya sekarang. Ini karangannya Al-Attas. Tapi kitab sekarang, ya angkatannya Habib Zain, angkatan saya banyak lah. Ya kakak-kakak angkatan ini orang-orang baru. Dari zaman biar tahu bahwa antara ulama dulu dan sekarang itu sama-sama punya komitmen iqamatus sya'airillah. Syiar-syiar Allah itu harus berdiri. Gak boleh karena mengejar ideal 40 kemudian kamu tidak sahkan, kemudian kampung itu tidak bikin apa akhirnya anak-anak wow, duhur-duhur kok apa Jumat kok ini kalau wacor kan zikru kalami sayyidi ini mungkin kalau tinggal sampean pegadaknya tak kok hamdan ini tapi cokon moco fatwa malah dintim. Qala radhiyallahu anhu innal Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi rahimahullah masa ila ahliku ini konteksnya gitu masa ila ahliku rasaghira wa amarahum ayyuqimu al-jum'ata wa illam yakunu arba'in wa illam yakmulu arba'in la siyama idza tama'a samaniyatun awisna asyara ukurannya itu ya 8 atau 2 terus walam ya'murhum bi adati zuhri. Memang harus tegas karena kalau iada itu nanti kesannya itu cara cangkem elek ngene lho Kang nak iada. Lah lha opo Jumatan barang nak jebule cek kon dhuwur meneh mesti ngono yakin tak jamin niku. Cangkem elek iku kan wis khas lho. Mulane cara kula nek kadung wani nggih Jumatan aja kon dhuwur, dia mutung Kang Ali. Lah lha opo kangelan-kangelan Jumatan ejek kon. Makanya menurut saya gak boleh separuh-separuh sekali Jumatan yo dadah ngono ae pokok. Lungki so Pak Basri, sekali kedurnya kan berpikirannya lagi kenapa Mbak kok dur malih mergo potensi gak salah ada orang usah sholat menisan dur langsung ini kan ngadepi wong awam lho ya sing awam ngene iki lho mulai cara kula niku ora usah iya ada cara kula sebaiknya di desa-desa itu gak usah anggap baik inna wa ta'ala yuhibbu an tu'taru khasuhu kama yuhibbu an tu'ta ajaimu. Allah itu suka kalau rukhsahnya diterima, diskonnya diterima. Kalau wa amarahum ayyuqimu al-jum'ah terus dewa ukurannya la siyama idza tama'a samaniyatun awisna asyara min ahliya. Kalau kula misalnya di perumahan di Jakarta sudah ada masjid biasanya pengembangan sudah ngasih. Pertama ada yang sadar lah, pedotan santri, ono sing pedotan kiai, ono sing wong frustasi. Biasanya nang omah perumahan kan wong bingung kabeh. Nah, kumpul-kumpul lah saya Jumatan lho. Lah piye? Lah mergawe salat Fatihah halal wis kafaroh apa? Jumatan. Waidul masakin wis wahajul fuqara waidul masakin wis gawe id kecil-kecilan wong 8. Ya minimal mriki disebut 8. Awisna asar utawa berapa? 12. Terus walam ya'muruhum bi adati zuhri. Habib Al-Habsyi ini tidak memerintahkan mereka mengulang apa? Dan ini ada kata ila qurasohira. Makanya saya bilang kalau dalam konteks pembinaan kayak perumahan atau desa-desa binaan enggak apa-apa. Tapi kalau yang ada hadoroh kayak Kudus ya tentu kita ingkar. Makanya saya tadi nyontohkan kenapa saya tambahi desa binaan untuk perumahan karena kalau ahlu hadoroh kan berarti mereka taksir, pepeko kan apa? Imam harus ngobai mereka kalau enggak harus ditak. Kadang-kadang kirimnya Satpol PP obrain arah gelem apa? Sebenarnya paham ya. Terus walam ya'muruhum bi adati zuhri wa ja'ala dzalika ilaihim kama nukila an ahlil ilm. Fa inna ba'dahum ya'muru bi adati zuhri wa ba'duhum yaktafi bi sholatil jum'ah. Terus yang yaktafi ini kata Habib Al-Habsyi wa kadzalika as-salafu radhiyallahu anhum yaf'alun. Jadi cara konsensus itu menang yang enggak ya ada. Di sini ada saya yang pro enggak ya ada. Di bola aku sama nak ya. Makanya santri kulo bali lo sembrono. Wong kowe ngalim aku kok ora anut aku. Dari alasan ikhtiyar. Oh wah ikhtiyar itu bodoh, ada repot iku malah ngel-ngeli wong iku. Karena pikiran saya sederhana, kalau mereka sudah gelem Jumatan Kang, desa-desa binaan, mbok wajib no dhuwur mesti cangkem elek lah opo le mbah kangelan Jumatan nah akhirnya tetep dhuwur. Makanya ndak usah wae ben. Lah engko nak mereka seneng mergo Jumatan wajib,
ketemu konco lali utang ngomong wahjul fuqara wa idul masakin terus khotbah aja suwi-suwi mari bosen. Lha mana dawuh Nabi kan ngono min ma'innat ketara fikih wong pinter ora iku nak khotbah cepet enggak khotbah suwe ora iso ngaji ngono ae. Utawa latihan nyai, soalnya iku pilihane loro iku. Tapi nak dawuh Nabi jelas wa yutilus sholata wa yaksurul khutubal jumu'iyah. Jadi khase Nabi nak salat suwi nak khutbah cepet sangka iso aja cepet mergo ora iso. Cepet sangka iso. Jadi cepet tapi kualitasnya tetap mutu. Aja cepet sangka gak iso iku rukune sing ra diwaca iku. Wa ba'duhum yaktafi bi sholatil jumat wa kadzalika as-salaf radhiyallahu anhu yaf'alu. Alasannya gini, khirson ala fi'lil khairi wa iqamatas sya'air. Ya butuhnya ini tetap ada syiar. Islam wis kadung darane iku dina Jumat. Saulang Islam wis kadung darane iku dina. Kemudian tidak diramaikan dengan wujudnya kan ya dadi aneh nggih mboten. Nah, Islam kadung darane dina iku jenenge dina. Kemudian tidak disiarkan, enggak diramaikan, enggak diiklakan dengan Jumatan. Makanya selakoni wae. Ini angka yang disebut 8. Tapi kalau di mazhab Hambali itu alam disebut 6. Pokoknya aja loro ya. Nah loro gak seru ya. Ya memang ada ulama alasannya gitu. Jumatan dari kata jam'un, jam'un maknanya kelom. Wong jagongan nak loro darani sak kelompok apa wong berduaan. Makanya kira-kira wong sedarani kelompok geng ngopi maknanya wong 8 bareng-bareng ngono. Geng motor ya wong loronan ora iso darani geng. Jadi darani Jumatan uga ada kata jam'un. Ya makanya harus apa? Kelompok. Makanya beliau di sini ngitung 8. Pinten? Tapi sebetulnya enggak harus 8 6. Pokoknya aja papat dereng. Geng. Wah, telu cek trio Pak Basori urung wong darani urung geng. Papat. Wah, belum ya, kayak. Udah ada. Perasaan kula nak papat itu cek urung geng. Nganggo rasa Indonesia mau darani grup bro. Mau malah sak dhuwure 40. Nggih pokoke nek teng mriki sing master niku sing niku 8 ini yang disebut. Tapi cara kula 6 pokoke sementing dikawiti lah napa? Dikawiti. Niki cocok kula mbek fatwa-fatwa. Berarti tadi sudah ada kitab 3 nggih. Mu'in I'anatut Talibin terus niki kitab jenis kitab Tazkirun Nas napa? Tazkirun Nas. Khirson ala fi'lil khairi wa iqamatis sya'air. Lah yang ini malah yang tulisannya takbir ini ekstrim sekali. Wali ba'dil ulama ta'lifun samahu. Jenenge al-qaulut tamfin iqadil jum'ah bisalasatin ahaduhum al-imam. Jadi ana kitab jenenge al-qaulut tam. Maksudnya qaul tam itu fatwa yang sempurna dengan sahnya Jumatan dengan orang 3 yang diantara 3 itu yang satu jadi imam. Jadi makmume loro. Wah ya tugas kabeh lah. Imam khutbah sitok qomat sitok adzan wah. Jenenge kitab wis al-qaulu tam fin iqadil jum'ah bisalasatin sing ahaduhum al-imam. Tapi ini tentu dhaif ya yang seperti ini, makanya di sini mau disebut wali ba'dil ulama pakai sigot tabri'ah itu yo no ulama sing darani bahkan orang 3 pun kira-kira cara wong Jawa redaksi yo no ulama sing itu. Kalau di kitab-kitab usuli kan ada kaidahnya kila itu sigot tamridi kama qala ba'dhum sigot tabri'ah itu kan ada aturannya. Simpen tapi ojo go fatwa ya diterkibis terus golek makna. Mbok cocokan wek Kang Ali terus fatwa jenenge istihad konsensus. Nggih kula setuju dawuh Gus Haji ngoten. Sakniki ora ana mustahid Gus, sing ana iku bahsul masail. Lha iki jenenge istihad jimaiyarnya istihad bersama. Karena otak kita satu tidak cukup sebagai mustahid terus konsensus golek bolo. Tapi yo golek bolo sing mutu lah. Boleh sing padha gobloke ra khatamu. Boleh sing padha ra khatam, ki khatam. Khatam. Wow, jojo, engko aku kalah. Dan ini penting saya utarakan, saya itu hanya punya niat tunggal gitu.
piye-piye Jumatan niku termasuk syiar Islam. Terus Nabi nak ngendikan Jumatan sayyidul ayyam. Terus fadilahnya Jumatan kayak itu. Yang datang di jam awal kayak kurban unta, kurban sapi macam-macam. Sampai disebut wahidul fuqara wa idul apa? Masakin. Dari sekian fadilah ini terus kemudian hilang hanya karena jumlahnya tidak 40. Mana ada desa binaan langsung umatnya 40. Kadang nyai nganti era putu era di umat. Nabi Nuh lho dadi nabi ku 950 tahun umate mau 80. Kok kowe dadi kiai tapi langsung di umat 40 Jumatan kabeh. Umpama 40 tenan Jumatan kabeh problemnya di antara mereka ada ummi yang enggak sah salatnya kayak tadi yang dibakas Muin. Kalaupun 40 sudah 40 kan ada problem, ada saja yang dua enggak sah. Padahal sekali yang dua enggak sah semuanya ikut enggak sah karena syaratnya jamaah harus 40 ini sah semua. Masamu gak ada masalah, setelah 40 pun ada masalah. Dia betul tadi kan seperti itu. Ada masalah. Malah kula suwun nggih niki tabarok kalian mbah-mbah sing pendiri Pondok Damaran pokoke kula suwun. Ya kula seneng ngaji ngenteni seneng. Kula suwun sama niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyhur Nabi datang ke masjid ada satu kelompok yang berdoa. Terus ada kelompok yang diskusi fikih. Nabi ini cerita di Ihya di kitab Majmu'. Tapi ikut gabung yang sedang yata'allamu al-fiqh yang sedang diskusi hukum halal haram. Kata Nabi ngendikan amma haula mereka itu fayatun mereka berdoa. Insya'a ajaba wa illa ya. Enggak. Mereka itu orang-orang yang berdoa. Kalau mau bergendak ya disebadani nak ora ya ora. Terus tapi kalau mereka ini belajar ilmu maka selalu baik. Karena ilmu itu selalu baik. Ora donga diurano langit bumi. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm. Masyhur ini. Kata Nabi wa inna talibal ilmi sebagian riwayat wa inna mualliman nasi al khairah itu didoakan semuanya hatta al khut fil bahr. Itu masyhur. Jadi saya ulang lagi ya, ada dua kelompok, yang satu berdoa, yang satu belajar. Nabi masuk, orang kan mikir ini Nabi ikut kelompok yang mana? Ternyata Nabi ikut kelompok yang yata'allamu al-fiqh, yang belajar apa? Fikih. Karena ini fikih mendesak sekali. Coba orang bisa wiridan karena ada masjid, orang bisa wiridan bersama-sama karena ada jam'un. Nah ini kalau ulama fikih nggak mengesahkan, ini jam'un nggak ada semua. Sampai orang berbondong-bondong ke masjid karena ulama mengatakan itu wajib berdoain. Jika wong aras-arasan lah tangi turullah lagi sumpeklah Jumatan, baru kaya ulama darani wajib. Bareng wis do Jumatan, kiai sing thariqah lagi mimpin wiridan. Wiridan isa yo bergantung carane sesuci sah, carane thaharah sah. Mereka kumpul mergo fatwane ulama fikih iku wajib. Tapi lagi-lagi enggak bisa, kita enggak bergantung sama fatwa fikih ini enggak. Nah khawatir saya kita salah fatwa mengatakan Jumatan harus 40 terus tidak mengesahkan yang dunal arba'in. Akhir rano desa binaan latihan gawe Jumatan. Mergo fatwane sampeyan sing jari ini berdasar fathul mu'in. Jari cara mu'in sing aran sik sugih mu'in ku sing dile cung. Wong aku sing aran mu'in cek eling. Ning kono ku tak terterano wasuilal bulkiniyu. Hilang mbah pas bab iku hilang. Nah saya kecewanya bukan apa-apa Kang. Kalau takbir itu ada di Majmu' atau kitab-kitab yang aneh, mungkin kita maklumi ya. Takbir ini kan ada di kitab yang sangat terkenal judulnya maksudnya. Ya judulnya nyatanya Doraron. Ya saya mohon sekali ya, seperti ini harus diterkenalkan. Karena ciri utama agama itu dimaklumatkan. Saya ulang lagi, ciri utama agama itu maklumatkan. Makanya kata Allah ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi tujuan Allah urusan diperjelas supaya kamu tahu. Apa supaya kamu tahu. Makanya agama ini liyudhirahu ala dini kulli supaya semuanya jelas. Caranya jelas ya ulama harus memaklumatkan. Jadi yang dimaksud idza dhaharatil fitanu wal bid'u falyudhiril alim wa illa fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Jika hukum itu pating selingklak, fitnah pating berserakan, falyudhir mongko wajib ngetokno
Sopo al alim wong alim ilmahu ing ilmune wong alim kudu ngetokno ilmune. Carane yo dimaklumatkan bahwa sahnya itu ada di Mu'in, ada di I'ana, ada di kitab Tadhkirun Nas. Kita omongkan. Cocok dimpet dhewe. Fal yudhir al alim ilmahu. Ya kula bali mari idza zuharatil fitan wal fitau fal yudhiril alim ilmahu. Wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Justru kalau kita tidak memperlihatkan ilmu kita, malah kita mendapat laknat. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.